Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah dalam masa-masa Advent ini kita bersama semakin menyadari kerinduan kita akan Allah. Saat-saat kita berdosa, kita rindu akan pengampunan. Saat-saat kita galau, saat-saat kita kesepian. Mungkin godaan yang paling besar di kota besar ini adalah kesepian, padang gurun. Ya. Tidak ada yang memeluk, tidak ada yang dipeluk, tidak ada yang memegang, dan tidak ada yang bisa dipegang. Itulah gambaran padang gurun, suatu tempat yang sepi, kosong. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Romo yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dengan sangat indah Nabi saya menggambarkan kerinduan umat akan Allah, Allah yang menolong, Allah yang memuaskan segala dahaga, Allah yang memuaskan segala kerinduan. Dan kerinduan itu digambarkan seperti padang gurun. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Dia hidup di padang gurun. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kehidupan di padang gurun itu. Tempat yang kosong. Kalau siang panas sekali dan kalau malam dingin sekali. Karena angin bertiup kencang. Tempat yang kosong, tidak ada apa-apa. Tidak ada sinyal. Tidak ada tempat untuk berteduh. Dan digambarkan tempat yang kering. Sehingga tidak ada yang bisa dipegang. Orang mencari sesuatu yang bisa dipegang ketika orang itu takut. Ketakutan membuat orang mencari pegangan seperti waktu Petrus mau tenggelam. Dia takut, untunglah Yesus mengulurkan tangannya. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Mengapa kamu takut, hai kamu orang yang kurang percaya atau tidak percaya?" Pegangan adalah sesuatu yang membuat kita damai, tentram. Seperti waktu kecil kita merasa aman ketika kita berjalan dipegang oleh ibu. Apalagi kalau digendong. Dalam situasi sekarang ini banyak sekali orang yang rindu pada Tuhan. Penderitaan dan ketakutan membuat orang mencari suatu pegangan hidup. Ada yang pegangannya rosario, ada yang pegangannya firman Tuhan, macam-macam pegangan. Semakin takut, semakin mencari pegangan-pegangan. Banyak orang-orang yang mencari pegangan karena merasa terancam hidupnya. Dan kita tahu kadang-kadang apa yang dipegang ini tidak semestinya atau yang salah dipegang. Ya, semakin orang takut, semakin menjadi ekstrim. Orang-orang yang fanatik dalam agama itu orang-orang yang takut. Ya, sehingga mereka memegang pokoknya ini yang paling benar, yang lain salah. Kadang-kadang itu terjadi dan kita melihat di sekitar kita orang-orang yang fanatik dari agama apapun, itu orang-orang yang takut
Semakin takut, dia semakin tertutup dan semakin memegang yang dianggap benar. Sehingga kadang-kadang menjadi sombong dan merasa bahwa orang lain yang tidak seperti yang saya pegang ini salah. Ini gejala umum. Ketika orang menemukan pegangan yang dianggap benar, dia merasa paling benar, kemudian menyalahkan orang lain. Itulah orang-orang yang dikatakan fanatik. Ya. Maka kadang-kadang kita merasa lucu gitu ya. Dalam pilkada yang sekarang ini terjadi kita tidak begitu merasakan, tetapi di daerah misalnya banyak perpecahan terjadi karena yang satu berpegang pada nomor ini, yang satu berpegang pada nomor itu, dan yang dipegang dianggap benar dan mereka memusuhi yang lain. Termasuk ideologi itu menjadi suatu pegangan. Ideologi menjadi bahaya kalau kita tidak menyadari ya arti daripada ideologi itu. Ya. Makna arti bagi kita. Maka ketika kita menyadari bahwa ideologi yang kita pilih itu sungguh-sungguh baik, bermanfaat, berguna, menjadi berkat bagi hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga disitulah kita menemukan sesuatu yang boleh katakan yang abadi, yang benar. Dan disitulah Tuhan menawarkan dirinya. Aku akan menjadi penolong bagimu. Dan dia mau menyertai. Dia mau menjadikan kita pengirik. Ya, itu luar biasa gambaran pengirik itu. Anda tahu pengirikan itu ya suatu saringan besar yang kemudian dipakai untuk mengirik entah pasir, entah beras, ya, yang kotor ataupun yang besar tinggal, yang kecil-kecil jatuh. Biasanya yang besar-besar ini sampah, kemudian dibuang. Digambarkan dengan bagus dalam Yesaya 41 itu. Kita akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk memisahkan yang baik dan yang tidak baik. Kita diberi kuasa Tuhan untuk menjadi penerang. Ya, kalau kita tahu yang baik dan tidak baik, kita akan menjadi orang yang memberi pencerahan, memberi kita cahaya bagi orang lain. Ya, bahaya sekali kalau orang itu tidak tahu yang baik dan yang tidak baik. Karena bisa memegang yang salah, yang sesat, yang tidak baik sebagai suatu kebenaran. Ya. Maka itulah bahayanya sara. Suku saya yang paling baik, agama saya yang paling baik. Ya. Dan yang lain tidak baik, yang lain tidak benar. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan hanya itu, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memberi kita kedamaian, kesejukan. Bagi yang haus, datanglah kepadaku dan minum.
ditawarkan oleh dalam Yohanes 7 ayat 37. Hai kamu, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Dan barang siapa minum air yang aku berikan, dari dalam hatinya akan membual air. Bahwa air yang diberikan Yesus tidak hanya memuaskan kerinduan kita, tetapi membuat kita semua jadi mata air yang memberikan kesejukan, yang memberikan kehidupan. Disinilah kita tahu bahwa sesungguhnya banyak orang merindukan Yesus. Ya. Karena dialah mata air yang menjadikan kita mata air. Dia yang memberikan air sehingga kita tidak haus lagi. Baiklah, kita sadari bahwa ada keinginan yang berbeda dengan kerinduan. Ya. Filosof Prancis yang bernama Blondel mengatakan ada volonté volu dan volonté volong. Keinginan-keinginan yang duniawi itu biasanya kalau tercapai setelah itu puas, setelah itu kosong, haus. Anda lapar, Anda makan, setelah makan nanti lapar lagi. Ya. Demikian keinginan melompat dari keinginan yang satu ke keinginan yang lain. Sehingga digambarkan ya keinginan itu dinamis. Orang miskin mengatakan hari ini makan atau tidak. Ketika orang sudah mulai punya akan berkembang lagi. Hari ini makan apa? Dia sudah punya uang, dia sudah bisa memilih. Makan gado-gado, sate, atau lontong. Ya. Tapi semakin orang berkuasa, pertanyaannya beda gitu. Hari ini makan, bukan makan apa, tapi hari ini makan siapa? Siapa yang mau saya makan? Nah, ini bahaya kalau orang pada taraf itu. Karena keinginan semakin kita ikuti, laksana kita itu minum air laut. Ya, semakin kita minum air, semakin haus. Ini keinginan, ya, yang membuat kita seringkali diperbudak oleh keinginan yang satu pada keinginan yang lain. Berbeda dengan volonté volong, suatu kerinduan. Kerinduan adalah sesuatu yang mendorong kita untuk mencari sesuatu yang abadi, yang membuat kita ketika saya menerima itu ada suatu kepuasan. Barang siapa haus datang kepadaku dan minum, dan barang siapa minum air yang aku sediakan ini tidak akan haus lagi. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria di sumur Yakub. Maka pemazmur mengatakan hatiku tidak akan tentram sebelum aku tinggal bersama Tuhan. Maka lantas pertanyaannya, apakah Anda mengikuti keinginan atau kerinduan? Mengikuti volonté volo atau volonté volong? Kalau Anda tidak mendapatkan apa yang Anda rindukan, maka dalam hidup ini kacau.
Anda terombang-ambing oleh keinginan yang satu dan keinginan yang lain, bahkan mungkin terombang-ambing oleh iri hati. Ya, seperti Kain membunuh Abil karena iri hati. Mengapa persembahanku tidak diterima dan persembahan Kain Abil diterima? Dan inilah yang kita lihat setiap hari di dalam TV, di dalam perseteruan dan seterusnya. Kasihan, kita lihat orang-orang yang kacau, hidupnya kacau. Demi keinginan ini dia membunuh, demi keinginan ini dia menjelekkan orang lain, demi keinginan ini dia kemudian membenci, demi keinginan ini dia sakit hati dan seterusnya. Tapi barang siapa menemukan kepuasan karena kerinduan, dari dalam hatinya akan mengalir air. Dalam hatimu akan menjadi sumber mata air. Dari dalam hatimu kamu tidak goyah dengan berbagai macam keinginan-keinginan. Karena kita sudah dipuaskan oleh yang abadi, yaitu Yesus Kristus. Dan bagi kita orang beriman Katolik, Yesus Kristus itu memuaskan hati kita. Ya. Pilihan yang pas. Dia jalan kebenaran dan hidup. Sehingga kita tidak mudah goyah, tidak mudah diiming-iming. Ya, banyak orang saat ini, ya terutama juga di sekitar kita, di paroki kita, banyak orang yang tertipu. Kenapa tertipu? Karena punya keinginan. Penipu selalu menawarkan iming-iming. Dan kalau kita tergoda dengan iming-iming itu, kemudian kita masuk dalam trap, jerat dari si penipu itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah dalam masa-masa Advent ini kita bersama semakin menyadari kerinduan kita akan Allah. Saat-saat kita berdosa, kita rindu akan pengampunan. Saat-saat kita galau, saat-saat kita kesepian. Mungkin godaan yang paling besar di kota besar ini adalah kesepian, padang gurun. Ya. Tidak ada yang memeluk, tidak ada yang dipeluk, tidak ada yang memegang, dan tidak ada yang bisa dipegang. Itulah gambaran padang gurun, suatu tempat yang sepi, kosong. Dan disitulah Nabi Yesaya menjanjikan bahwa dia di padang gurun akan menjadi penolong. Kesepian harus kita ubah menjadi keheningan. Dan keheningan itu adalah bahasa kehadiran Tuhan. Ini yang saya petik dari pengalaman rohani saya. Jangan lari dari kesepian. Nikmati saja kesepian itu. Akan menjadi keheningan. Dan keheningan itu adalah bahasa kehadiran Tuhan. Dalam keheningan itu ada kesucian di mana kita dengan jernih bening merasakan ya kehadiran Tuhan. Dan banyak orang yang lari dari kesepian itu kemudian mencari keinginan penghiburan yang membuat dia terjebak di
di dalam pusaran dosa. Banyak orang yang tidak tahan menghadapi kesepian. Tampaknya banyak orang yang kesepian itu gejalanya tidak bisa tidur, gelisah, galau. Kalau nggak bisa tidur ya nikmati saja nggak bisa tidur. Tidak perlu cari obat tidur. Anda membaca, Anda bisa mendengarkan musik. Dan kita tidak perlu melawan tidak bisa tidur itu. Kesepian itu bisa juga membuat orang khawatir. Kemudian mahnya kambuh, asam lambung naik. Akuilah itu kesepian. Tidak punya pegangan. Sehingga kita akan mencari sesuatu. Dan disitulah kadang-kadang setan menawarkan sesuatu itu. Yang menjanjikan kepalsuan-kepalsuan. Yang ternyata tidak memberi kita kepuasan batin. Maka pertanyaannya adalah apakah kita sungguh merindukan Tuhan? Atau Tuhan kadang-kadang hanya mau menjadi pemuas keinginan kita ketika kita membutuhkan sesuatu. Atau bahkan kemudian Tuhan agama menjadi alat pemuas keinginan, keinginan berkuasa, keinginan untuk menjadi bupati misalnya. Hingga hari-hari ini marilah kita menyadari kerinduan, kehausan akan Tuhan. Hatiku belumlah tentram sebelum aku melihat wajah Tuhan, sebelum aku merasakan kehadirannya. Dan Yesus adalah jawaban bagi semua kerinduan hati orang. Karena dialah yang abadi, yang membuat kita tidak haus lagi. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Datanglah kepadaku, kamu yang haus, dan aku akan memberikan air pemuas dahagamu. Dan barang siapa minum air hidup, dari dalam hatinya akan mengalir air kehidupan, dari dalam hatinya akan menjadi sumber mata air. Sehingga kita akan membawa juga kesejukan, sukacita, kehidupan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.